Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Isra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penyakit dan tata laksana terapi penyakit tersebut. Baik, langsung saja untuk penyakit pertama, yaitu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya dinikmati. Beberapa gejala depresi yang umum terjadi adalah merasa sedih, putus asa, atau tidak berharga, merasa lelah dan tak bertenaga, pusing, dan nyeri tanpa penyebab yang jelas, serta menurunnya selera makan. Penyebab depresi diduga terkait dengan faktor genetik, hormon, dan zat kimia di otak. Beberapa faktor pemicu depresi antara lain peristiwa traumatis, tekanan batin, pola pikir yang salah, gangguan hormon, kondisi medis, obat, dan kepribadian. Nah, tata laksana terapi penyakit depresi yang pertama, psikoterapi atau terapi psikologis seperti terapi kognitif, terapi interpersonal, dan terapi aktivasi perilaku. Yang kedua, ada obat-obatan seperti obat antidepresan. Yang ketiga, ada terapi elektrokonvulsif yang biasanya digunakan pada pasien dengan depresi berat atau pasien yang tidak merespon terhadap terapi lainnya. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi depresi, seperti menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Penyakit yang kedua di sini ada ansietas. Ansietas adalah gangguan kecemasan di mana kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan rasa cemas dan khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali. Beberapa gejala fisik yang dapat muncul pada ansietas antara lain serangan panik, muka memerah dan dingin, jantung berdebar kencang, berkeringat, mual, gemetar, dada tercekam, dan gelisah. Nah, tata laksana terapi ansietas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain. Yang pertama, psikoterapi atau terapi psikologis seperti terapi kognitif, terapi interpersonal, dan terapi aktivasi perilaku. Terapi ini bertujuan untuk membantu si pasien mengatasi perasaan cemas dan khawatir, menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup si pasien. Yang kedua, ada obat-obatan seperti antidepresan dan anti-ansietas. Obat-obat ini dapat membantu mengatasi gejala ansietas seperti perasaan cemas, kecemasan sosial, dan gangguan tidur. Yang ketiga, ada terapi relaksasi seperti meditasi, yoga, dan teknik pernapasan. 4. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengatasi perasaan cemas dan khawatir dengan cara merelaksasi tubuh dan pikiran. Penyakit ketiga ada epilepsi. Epilepsi atau AYA adalah kondisi kesehatan yang ditandai dengan kejang berulang pada sebagian atau seluruh tubuh akibat gangguan pada pola aktivitas listrik di otak. Tata laksana terapi epilepsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain. Yang pertama, obat-obatan anti kejang seperti asam valproat, lamotrigin, dan lain sebagainya. Obat
Obat-obatan ini dapat membantu mengurangi frekuensi kejang. Penyakit keempat ada nyeri. Nyeri adalah suatu keadaan tidak nyaman yang dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh. Nyeri dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cedera, infeksi, penyakit autoimun, tekanan saraf, dan lain-lain. Tata laksana terapi nyeri tergantung pada penyebab dan jenis nyeri yang dialami. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri antara lain. Yang pertama, obat-obatan penghilang rasa nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, dan naproxen. Yang kedua, terapi fisik seperti fisioterapi, akupuntur, dan pijat. Yang ketiga, terapi psikologis seperti terapi kognitif dan perilaku. Yang keempat, perubahan gaya hidup seperti menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari faktor pemicu nyeri. Penyakit kelima ada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan dalam paru-paru sehingga mengakibatkan individu kesulitan bernafas. Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Beberapa gejala pneumonia yang umum terjadi adalah demam, batuk, sesak nafas, dan nyeri dada. Tata laksana terapi pneumonia tergantung pada penyebab dan jenis pneumonia yang dialami. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pneumonia antara lain, yang pertama, obat-obatan seperti antibiotik, antivirus, dan anti jamur. Obat-obatan ini dapat membantu mengatasi infeksi dan mengurangi peradangan pada paru-paru. Yang kedua, terapi oksigen yang biasanya diberikan pada pasien dengan kesulitan bernafas akibat pneumonia. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan menjaga asupan nutrisi yang seimbang. Yang keempat, vaksinasi seperti vaksin pneumokoku dan vaksin influenza. Vaksinasi dapat membantu mencegah terjadinya pneumonia. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah terjadinya pneumonia, seperti menjaga kebersihan diri, mencuci tangan secara teratur, dan menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Penyakit yang keenam atau yang terakhir adalah TB. TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru namun dapat menyerang organ tubuh lainnya, seperti tulang, ginjal, dan otak. Penularan TB terjadi melalui udara dan percikan air ludah yang keluar ketika seseorang yang terinfeksi TB batuk, bersin, dan bicara. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena TB antara lain sistem kekebalan tubuh yang lemah, sering berkontak langsung dengan penderita TB, dan lingkungan yang tidak sehat. Tata laksana terapi penyakit TB yaitu terapi farmakologi. Terapi farmakologi pada pasien TB adalah dengan pemberian obat anti-TB yang dapat diberikan secara oral atau injeksi. Contoh obat TB seperti rifampicin, isoniazid, dan lain sebagainya. Pemilihan obat anti-TB harus disesuaikan dengan jenis TB dan kondisi si pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Terima kasih.